Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang beranggotakan ada Cecep Maulana, saya sendiri Fadil Rahman, ada Intan Dwi Pratiwi, ada Muhammad Faisal, kemudian ada Jamaluddin, dan ada Rafli Wahyudi. Kelompok kami ini dengan judul Analisis Faktor Munculnya Gejala Stres pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung Akibat Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19. Untuk materi pertama, silakan dibacakan oleh Muhammad Faisal, dipersilakan. Ya, bab pertama, pendahuluan. Pembelajaran jarak jauh menjadi sebuah solusi alternatif yang diambil setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mengeluarkan surat edaran tentang pembelajaran secara daring. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, pembelajaran jarak jauh merupakan metode pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan konektivitas, aksesibilitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Kebijakan pemindahan kegiatan belajar dari kampus ke rumah berdampak pada perubahan model pembelajaran ini, baik mahasiswa maupun dosen harus menggunakan aplikasi online, seperti contohnya Google Meet, Classroom, Zoom, dan fasilitas lainnya untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Gejala stres yang dialami mahasiswa tersebut dapat berdampak kepada gangguan pola tidur atau sulit untuk tidur, sakit kepala, gelisah, mudah marah, dan kelelahan fisik dan mental. Lanjut, rumusan masalahnya. Yang pertama adalah, apakah metode pembelajaran jarak jauh daring dapat dilakukan secara efektif untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung? Dan yang kedua adalah, apakah faktor yang menyebabkan mahasiswa mengalami gejala stres? Yang ketiga, tujuannya adalah berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan kesiapan mental belajar mahasiswa pada pembelajaran jarak jauh atau PJJ di kampus Sekolah Tinggi Teknologi Bandung pada masa pandemi COVID-19. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cecep. Baik, untuk selanjutnya, pembelajaran jarak jauh PJJ. Pembelajaran jarak jauh PJJ adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan suatu media meningkatkan adanya interaksi antara peserta didik dan guru. Pada pelaksanaannya, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan agar sistem pendidikan pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan baik, yaitu tingkat perhatian konsentrasi dari peserta didik maupun guru, kepercayaan diri guru, pengalaman kreatif dalam melakukan proses pembelajaran, pemahaman dalam penggunaan internet atau e-learning, dan kemampuan dalam menjalin interaksi dengan peserta didik. Kelebihan dalam pembelajaran menggunakan sistem jarak jauh adalah dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengembangkan akses pendidikan pada masyarakat umum karena sistemnya yang fleksibel, tidak terbatas pada waktu, jarak, dan tempat, serta juga dapat dimanfaatkan oleh banyak orang dari berbagai latar belakang geografis, sosial, budaya, maupun ekonomi. Meskipun mempunyai berbagai kelebihan, pembelajaran jarak jauh juga memiliki beberapa kekurangannya. Itu kualitas teknologi yang tidak sepenuhnya secara maksimal dapat memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat, interaksi antara siswa dan guru yang belum memadai, serta pengalaman dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang masih kurang. Sehingga ada beberapa mahasiswa mengalami gejala stres dalam menghadapi pembelajaran menggunakan metode PJJ ini. Yang kedua itu pengertian stres. Pengertian stres merupakan keadaan ketika seseorang merasa ketidaknyamanan mental dan batin yang disebabkan oleh perasaan tertekan. Definisi stres menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2000 adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor
ekstrinsik. Stres juga ya berarti ketegangan, tekanan batin, tekanan, tegangan, dan konflik yang berarti. Yang pertama itu reaksi atau respon tubuh terhadap stresor psikososial, tekanan mental atau beban kehidupan. Yang kedua itu kekuatan yang mendesak atau mencekam yang menimbulkan suatu ketegangan atau diri seseorang. Yang ketiga itu reaksi tubuh terhadap situasi yang menimbulkan tekanan, perubahan, ketegangan, emosi, dan lain-lain. Yang terakhir itu reaksi tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan. Dipengaruhi baik oleh lingkungan maupun penampilan individu dalam lingkungan tersebut. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Cecep. Sekarang silakan selanjutnya dibacakan oleh Intan. Kepada Intan dipersilahkan. Baik, selanjutnya untuk dampak stres. Stres pada dosis yang kecil dapat berdampak positif bagi individu. Hal ini dapat memotivasi dan memberikan semangat untuk menghadapi tantangan, sedangkan stres pada level yang tinggi dapat menyebabkan depresi, penyakit kardiovaskuler, penurunan responimum, dan kanker. Menurut Priyono tahun 2014, dampak stres dibedakan dalam tiga kategori yang terdiri. Yang pertama itu ada dampak fisiologik. Yang pertama ada gangguan pada organ tubuh hiperaktif dalam salah satu sistem tertentu yang terdiri dari muscle myopathy atau otot tertentu mengecang atau melemah. Yang kedua ada tekanan darah naik atau kekerasan jantung dan arteri. Yang ketiga ada sistem pencernaan yang berdampak pada MAH dan diare. Yang kedua ada gangguan sistem reproduksi. Yang pertama itu amenorrhea atau tertahannya menstruasi. Yang kedua ada kegagalan ovulasi pada wanita, impoten pada pria, kurang produksi semen pada pria. Yang ketiga ada kehilangan gairah seks. Yang ketiga ada gangguan lainnya seperti migrain, tegangan otot, rasa bosan, dan lain-lain. Untuk dampak berikutnya ada dampak psikologi, yaitu keletihan emosi, jenuh. Penghayatan ini merupakan tanda pertama dan punya peran sentral bagi terjadinya burnout. Yang kedua ada kewalahan atau keletihan emosi. Yang ketiga ada pencapaian pribadi menurun sehingga berakibat menurunnya rasa kompeten dan rasa sukses. Selanjutnya ada dampak perilaku. Yang pertama ada manakala stres menjadi distres, prestasi belajar menurun dan sering terjadi tingkah laku yang tidak diterima oleh masyarakat. Yang kedua, level stres yang cukup tinggi berdampak negatif pada kemampuan mengingat informasi, mengambil keputusan, dan mengambil langkah tepat. Yang ketiga, ada stres yang berat seringkali banyak membolos atau tidak aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, untuk pengertian analisis faktor adalah suatu teknik intervensi atau independence teknik di mana tidak ada pembagian variabel menjadi variabel bebas dan variabel tergantung dengan tujuan utama, yaitu mendefinisikan struktur yang terletak di antara variabel-variabel dalam analisis. Selanjutnya, ada tujuan analisis faktor. Pada dasarnya, tujuan analisis faktor adalah yang pertama, data summarization, yakni mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi. Yang kedua, ada data reduction, yakni setelah melakukan korelasi, maka dilanjutkan dengan proses membuat sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor, untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu. Tujuan umum dari teknik analisis faktor ini adalah menemukan suatu cara untuk
meredukasi informasi yang terkandung di dalam sejumlah variabel original dalam set variabel yang lebih kecil dari dimensi-dimensi gabungan yang baru. Untuk menemukan tujuan tersebut, ada 4 hal yang mendukung, yaitu mengkhususkan unit analisis, mencapai ringkasan data atau pengurangan data, pemilihan variabel, dan menggunakan analisis faktor dengan teknik-teknik multivariat yang lain. Analisis faktor mempunyai fungsi yang terdiri dari yang pertama, mengidentifikasi dimensi-dimensi yang mendasar yang dapat menjelaskan korelasi dari serangkaian variabel. Yang kedua, mengidentifikasi variabel baru yang lebih kecil untuk menggantikan variabel tidak berkorelasi dari serangkaian variabel asli yang berkorelasi. Yang ketiga, mengidentifikasi beberapa variabel kecil dan sejumlah variabel yang banyak untuk dianalisis multivariat lainnya. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis faktor, yaitu menurut Sulianto tahun 2005. Langkah-langkah dalam analisis faktor adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, membuat matriks korelasi. Proses analisis faktor didasarkan pada matriks korelasi antara variabel yang satu dengan variabel lain. Yang kedua, penentuan jumlah faktor. Penentuan jumlah faktor yang ditentukan untuk mewakili variabel yang akan dianalisis berdasarkan pada besarnya Hensel value serta presentasi total variannya. Yang keempat, ada rotasi faktor. Hasil dari ekstraksi faktor dalam matrix faktor mengidentifikasi hubungan antara faktor dan variabel individual. Namun, dalam faktor-faktor tersebut banyak variabel yang berkorelasi sehingga sulit dipresentasikan. Yang kelima, ada interpretasi faktor. Interpretasi faktor dilakukan dengan mengklasifikasikan variabel yang punya faktor leading minimum 0,4, sedangkan variabel dengan faktor leading kurang dari 0,54 dikeluarkan dari model. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Intan. Kemudian ada saya sendiri yang akan membacakan tentang metodologi penelitian. Ya, di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan secara online menggunakan media Google Formulir. Dikarenakan kondisi saat itu dinyatakan mayoritas mahasiswa masih berada di kampung halaman, sehingga sulit untuk diwawancarai secara langsung. Kemudian ada sumber data. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kajian literatur. Sumber literatur terdiri dari artikel, buku elektronik, jurnal, dan makalah. Kriteria literasi pencarian sumber literatur adalah bersumber dari yang berhubungan dengan psikologis, stres, dan COVID-19. Kata kunci pencariannya yaitu ada pendidikan, mahasiswa, psikologi, stres, dan COVID-19. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan secara digital. Setelah mencari data dari berbagai sumber, selanjutnya dan dikembangkan hingga terbentuk pengetahuan baru dan dituliskan dalam artikel ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jamal. Dipersilakan oleh Jamal. Selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Salah satu kelompok mahasiswa menganalisis faktor munculnya gejala stres pada mahasiswa STT Bandung akibat pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Pada penelitian ini diambil sebanyak 23 responden. Setiap pertanyaan yang dicantumkan diberikan 5 pilihan jawaban. 1. Sangat tidak setuju. 2. Tidak setuju. 3. Kurang setuju. 4. Sangat setuju. 5. Sangat setuju. Berikut data hasil responden. Next.
Adapun langkah-langkah analisis menggunakan IBM Statistik SPSS versi 25 adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka program SPSS, kemudian isi kolom-kolomnya dengan data, variable view, kolom name pada baris pertama isi dengan P1 sampai P6, kolom type diisi dengan numerik, kolom width diisi dengan 8, kolom label dikosongkan, kolom value diisi dengan 1, sangat tidak setuju, 2, tidak setuju, 3, kurang setuju, 4, setuju, 5, sangat setuju. Untuk variabel-variabel berikutnya sama dengan cara di atas. Berikut hasil input dengan menggunakan IBM Statistik SPSS 25. Yang pertama, buka IBM Statistik SPSS 25, lalu masukkan data variabel hasil dengan hasil dari pengisian kuesioner. Next. Setelah variabel view diisi, maka langkah selanjutnya adalah menginput data dalam data view. Berikut hasil inputnya. Next. Selanjutnya klik menu Analyze, pilih Data Reduction, kemudian pilih faktor seperti gambar berikut ini. Next. Setelah faktor diklik, muncul dialog faktor analisis, lalu masukkan semua variabel P1 sampai dengan P6 ke kotak variabel. Pada dialog faktor analisis, klik dialog deskriptif, kemudian tandai atau aktifkan initial solution, anti-image, dan KMO, dan Bartlett test of sphericity, kemudian lanjutkan, klik continue pada dialog faktor analisis, dan klik OK. Hasilnya akan terlihat pada jendela output berikut ini. Analisis awal dilakukan untuk mengetahui variabel mana saja yang layak dimasukkan dalam analisis lanjut. Caranya dapat dilihat pada KMO MSA. Bila hasilnya lebih dari 0,5, maka dapat melanjutkan proses analisis faktor. Pada hasil perhitungan diperoleh hasil KMO MSA sebesar 0,734, artinya 0,734 lebih dari 0,5, maka proses analisis faktor dapat berlanjut. Selanjutnya kita melihat tabel anti-image matrix untuk menentukan variabel mana saja yang layak digunakan dalam analisis lanjutan. Pada tabel tersebut ada kode A yang artinya tanda untuk measure of sampling adekuasi atau MSA. Diketahui MSA untuk masing-masing variabel adalah 0,893 untuk P1, 0,597 untuk P2, 0,807 untuk P3, 0,671 untuk P4, 0,638 untuk P5, 0,714 untuk P6. Karena tidak ada nilai MSA yang kurang dari 0,5, artinya sudah tidak perlu dilakukan pemilihan variabel. Next. Selanjutnya dilakukan analisis faktor dengan langkah-langkah berikut. Next. Setelah diklik faktor, maka akan muncul dialog faktor analisis. Selanjutnya, masukkan semua variabel mulai dari P1 sampai dengan P6 ke kotak variabel, kemudian klik deskriptif, maka muncullah dialog faktor analisis description, kemudian tandai initial solution, anti-image, dan KMO, dan Bartlett test of sphericity, kemudian klik continue. Kemudian menu extraction, maka muncul dialog faktor analisis extraction, kemudian tandai menu correlation matrix,
unrooted factor solution, scriptplot, dan eigenvalue over, kemudian klik continue. Kembali ke dialog faktor analisis, lalu klik OK, maka akan muncul hasil outputnya seperti berikut. Yang pertama ada tabel KMO dan Bartlett test, kemudian tabel anti-image dan anti-image matrix, kemudian ada tabel communalities dan tabel total variance explained. Next. Kemudian ada script plotnya di sini bisa dilihat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Jamal telah membacakan. Kemudian yang terakhir akan dibacakan oleh Rafli. Dipersilakan kepada Rafli. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Dari hasil laporan ini bisa dikatakan bahwa pembelajaran jarak jauh atau PJJ masih kurang efektif. Mungkin untuk jangka waktu pendek, pembelajaran jarak jauh ini masih bisa memaksimalkan kegiatan belajar. Namun, untuk jangka waktu yang panjang, PJJ ini dirasa kurang efektif karena mahasiswa yang selayaknya manusia akan merasa bosan dikarenakan kurangnya interaksi secara langsung dengan kawan, dosen, ataupun orang di sekitar lainnya. Dan dari segi pembelajaran, mahasiswa juga memerlukan praktek yang seharusnya dilakukan secara langsung, serta ada beberapa mahasiswa yang memerlukan fasilitas yang memadai untuk PJJ ini. 3 faktor inilah yang menjadi sumber di mana sebagian mahasiswa merasa stres karena kurangnya interaksi dengan sesama dan mungkin merasa bingung dengan materi yang tidak diajarkan secara langsung. Berikutnya saran. Semoga peraturan yang memerintahkan mahasiswa melakukan pembelajaran di rumah segera diringankan ataupun dihapuskan. Mengingat angka COVID-19 yang kini semakin merendah, sudah tidak separah seperti tahun-tahun lalu, dan juga vaksin yang sudah disebarluaskan kepada seluruh masyarakat, membuat kita semua dapat berkumpul dan melakukan aktivitas dengan leluasa tanpa ada lagi kekhawatiran. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada Rafli. Kemudian, terima kasih. Ini hasil dari kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.